Kita inginkan tingkat surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah. Tapi tahu kemampuannya cuma sedikit. Betul, ini lebih daripada Arab di zaman Nabi. Ada orang Arab di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, jilid yang pertama. Jadi ada orang Arab Badu datang pada Nabi begini. Dia ngerti tentang keadaan dirinya. Ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan ringan-ringan aja. Yang penting bisa masuk surga. Yang penting ke surga katanya. Ya. Ini cerdas nih ya, modal dikit keuntungan pengen banyak kan. Dia pokoknya surga aja, dia tahu surga yang kelas biasa pun pasti luar biasa. Ya, nggak apa-apa nggak masuk Firdaus, surga Aden nggak apa-apa. Yang penting masuk surga, ajarkan padaku dikit-dikit aja. Maka apa kata Nabi? Cukupkan kerjakan yang wajib saja. Iktafi bil faraid, jadi fardu aja nggak perlu sholat sunnah. Ramadan, tunggu puasa Ramadan aja nggak perlu puasa sunnah. Tapi kamu jangan maksiat. Kalau pengen nambah, kerjakan kata Nabi, antatawwa, kecuali yang sunnah kamu pengen tambah. Kerjakan yang fardu, jangan maksiat, boleh nggak kerjakan sunnah pun masuk surga kamu. Fantalaqa, pergi orang itu lantas mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, aku komitmen kerjakan yang wajib, aku nggak akan kerjakan yang sunnah, dan aku jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Pergi orang itu, fantalaqa, hadis sahih. Ketika dia pergi, komentar Nabi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah. Kalau benar dengan komitmennya, masuk surga dia. Cuman yang perlu kita catat, dia tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mau maksiat apa? Kelihatan unta, itu pun jarang-jarang. Kadal gurun, yang dilihat cuma pasir. Unta nggak pakai baju ya memang begitu. Ya, kadal seksi ya memang nggak pakai pakaian. Dan nggak dosa. Sekarang kita tinggal di kota, tinggal di Jakarta, videoton kelihatan tiap hari. Maksiat nampak depan mata, kedengaran di telinga, langkah pun kita nggak teratur. Terus pengen berlaku hal yang sama. Terus kita bandingkan lagi, dia mengukur diri, keadaan saya begini, yang penting dapat surga. Anda tahu dosa banyak, pengennya Firdaus. Lantas bagaimana kita meraihnya? Tapi rahmat Allah mengalahkan kadar logika manusia. Yang kadang-kadang ingin semua dijangkau rasional dalam hidupnya. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa, yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup diantara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Oke. 1. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Zulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Zulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi. Sampai Nabi banyak puasa di bulan itu. Yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan.
Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu, tadi saya mau ke sini Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Lalu tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini, seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9, ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan, karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36.